dahulu bagi sebuah hari nilai bagi orang fakir bagi anak orang miskin. Adapun daripada salat Jumat terdapat 2 rakaat daripada salat zuhur. Apabila seorang fakir sudah berada di atas mimbar, maka janganlah kalian berkata-kata. Cuma barang siapa berkata-kata maka dia tidak mendapat pahala Jumat. Justru dengarlah diamlah apa yang disampaikan oleh hakim. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwati wa qurrati uyunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa salim lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ana 'ala dhalika minasy syahidin. Fa inna ahsanal kalam wa ablagan nizam wa ajmala bayan kalam rabbil alam ala lisani habibi sayyidil adnan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, beliau menyatakan yang bagi ayyadur kalamul alim billah ma'amatil mu'minin ala thalathatil umur. Seharusnya dan selayaknya bagi seorang yang berilmu dia membatasi ceramahnya, dakwahnya, nasihatnya kepada 3 perkara kepada orang-orang awam dari kelompok kaum mukminin. Yang pertama kata beliau, al-awwalu at-tadhkir bin ni'am. Dia mengingatkan umat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan di dalam agama kita untuk senantiasa kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga akan terlahir rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang melihat nikmat orang lain, karena itu akan berdampak kepada penyakit hasad. Orang yang kena penyakit hasad karena lupa melihat nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan pada dirinya, tapi dia hanya sibuk melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini menjadi problem, menjadi masalah. Padahal setiap kita yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan satu nikmat pun yang Allah berikan kita tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Begitu besar nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
seandainya atau jika kalian menghitung satu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menjumlahkannya. Nah, orang yang pandai bersyukur kepada Allah akan kami tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Satu nikmat yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya, besarnya nikmat itu, yang kadang-kadang kita sendiri lupa karena terlalu sibuk melihat nikmat orang lain, padahal saat ini kita mendapatkan nikmat yang begitu besar. Apa itu satu nikmat yang gak bisa kita hitung? Yaitu nikmat menjadi muslim dan mukmin kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling terbesar dibanding nikmat-nikmat yang lainnya. Nahnu fi rauhin wa rohah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam halat bisahah. Para ulama mengatakan nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat Islam. Saat ini Allah berikan kepada kita nikmat tersebut. Belum lagi nikmat sehat wal afiyah, nikmat aman, al-amnu, nikmat setiap hari tidak ada kekurangan makanan. Kita makan siang ada makanannya, makan malam ada. Saat ini berapa banyak nikmat saudara-saudara kita lainnya yang makan pun susah, minum pun susah. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, diberikan kita bernafas secara bebas dan gratis setiap waktu, setiap saat. Maka sungguh benar ketika Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung satu nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan ikhwan muslimin, nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Maka gunakanlah nikmat ini, letakkanlah seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita di tempat-tempat yang Allah cintai. Fadzalika ghayatu syukri wa haqiqatuh. Itulah puncak rasa syukur kepada Allah, dengan menyalurkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita di tempat-tempat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi penumpuk harta. Harta itu kalau disimpan tidak dikeluarkan untuk kebaikan menjadi penyakit, akan menyesal. Sebab itulah kita diwajibkan yang namanya zakat, disunnahkan yang namanya sedekah dan infak, karena hal ini bagian daripada bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian nanti sungguh akan ditanyakan pada kalian di hari kiamat seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian di dunia ini. Nikmat apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala, dijawab oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba melangkahkan kaki di hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah atas 4 nikmat. Yang pertama, umurnya, kemana ia habiskan umurnya ketika ia hidup di dunia. Nabi menyebutkan umur adalah nikmat. Ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak orang lupa akan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat wal faragh, dan waktu luang. Nikmat yang kedua yang akan Allah tanyakan adalah ilmu. Ilmu juga adalah nikmat, tapi ilmu ini kalau tidak diamalkan menjadi nikmat, menjadi bencana. Maka akan ditanyakan ilmu yang kalian pelajari, yang kalian pahami, yang kalian mengerti, apakah kalian amalkan atau tidak. Itu pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nikmat yang ketiga, harta, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana kalian memperoleh harta tersebut dan kemana kalian belanjakan, kalian habiskan harta tersebut. Dan yang terakhir, nikmat sehat juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imamul Haddad, ilzamu ta'ah. Berikanlah nasihat kepada umat Islam secara umum untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang diberikan kemampuan untuk taat, mereka lah orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Khalqu qudrati ta'ah. Jadi istilahkan dengan taufik adalah diberikan kemampuan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita untuk taat kepada Allah? Maka caranya adalah dengan mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperintahkan oleh beliau kita laksanakan, dan apapun yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan. Itulah taat. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan pada kalian terimalah, dan apa yang Nabi larang kepada kalian tinggalkanlah. Itulah ketaatan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Hakikatnya kita ini sudah dipilih dari sekian banyak manusia yang terpilih. Kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih hidup di akhir zaman. Itu adalah pilihan dari Allah Ta'ala. Para nabi terdahulu mereka bahkan berharap bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka para nabi, para rasul yang sudah terpilih dari sekian banyak manusia, tapi masih berharap bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah. Seburuk-buruknya kita, sejahat-jahatnya kita, sekurang-kurangnya kita, Allah masih berikan kesempatan kita dan dipilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hakikatnya seluruh umat Islam, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempatnya di surga. Hakikatnya semuanya sebagaimana yang Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku mereka semua akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kemudian Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau masuk surga. Faqila ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa sih dari umat Islam ini yang tidak mau masuk surga? Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia masuk surga, yang tidak mau taat kepadaku maka dia yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang terakhir kata Habib Abdul Haddad, yang ketiga adalah istinabul ma'asiyah, yaitu menjauhi maksiat, perbuatan dosa. Yang namanya maksiat bukan hanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semua larangan-larangan Allah yang kita kerjakan itu disebut maksiat. Allah melarang kita minum khamar, maka jika melakukan maksiat. Allah melarang berzina, dan jika ada yang melakukan itu maksiat. Akan tetapi maksiat adalah juga ketika ada perintah-perintah Allah kita tinggalkan, kita tidak laksanakan, itu juga maksiat. Ketika Allah Ta'ala perintahkan sholat 5 waktu, kita enggan melaksanakan sholat 5 waktu, itu maksiat. Ketika Allah perintahkan puasa di bulan suci Ramadan, kita tidak berpuasa, itu maksiat. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan zakat 2,5% dari 90 gram emas, tidak mau mengeluarkan, itu maksiat. Ketika dia mampu melaksanakan ibadah haji, memiliki harta dan kekayaan, tapi sengaja dia tidak kerjakan, itu juga maksiat. Yang namanya maksiat adalah melakukan seluruh larangan Allah dan tidak melaksanakan seluruh perintah Allah, itu adalah maksiat. Allah berikan pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Ketahuilah bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat yang keras, yang kasar, yang mereka diciptakan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan kepada mereka. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ini adalah 3 pesan yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Haddad rahimahullah. Selayaknya nasihat ini yang selalu disampaikan di mimbar-mimbar untuk mengingatkan umat akan nikmat-nikmat Allah, mengingatkan umat agar senantiasa taat kepada Allah,
mengingatkan umat agar senantiasa menjauhi maksiat. Insyaallah dengan ini jika diamalkan, maka insyaallah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kehidupan di dunia hanya sesaat, maka jadikanlah hidup kalian taat kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah wa khudhul wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyyi qadima faqala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi sholihin min ahli samawati wa ardin wa radiyallahu tabaraka ta'ala sadatina zawil qadri sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iril ashabi rasulillah ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ansurna warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya Allah ya wasi'ul maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna wal tufina wahfazna wa farij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa ya syarra ma sabid dunya wad din. Allahumma aslim ma fi salil islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salil islam wal muslimin. Allahumma dafa'anna warfa'anna wal muslimin al waba wal amrad wal asqam wal hurub wal fitan wal mihan wa jami' anwa'il bala'i ma dhahara min wa batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli imam wal ummah wa ra'iyata wa alif baina qulubihim wa dafa syarra ba'dihim ba'di wa khtim lana bil husna fi khairin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna wal muslimin al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara wa suyufa mukhtalifa wa syada'ida wal fitan wal mihana ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassah wa min kulli muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Syam. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Afrika. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Sin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Hind. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Pakistan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin min masyariqil ardi wa magharibiha bahriha wa barriha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa syukruhu ala ni'amihi fas'aluhu falyadhkurkum akbar. Aqimus shalah.